Yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saudara, ya kita diberkati sekali dengan kesaksian dari Ibu tadi, ya bagaimana yang tidak ada bisa menjadi ada. Itulah iman. Ya, setiap kita ini seringkali gampang dan dengan mudah berkata beriman, kita percaya, ya beriman. Kamu beriman? Iya, saya beriman. Tapi iman yang seperti apa? Ya bayangkan dari tanah yang kering tadi yang tandus bisa berdiri sebuah bangunan ya yang katanya berapa 3 miliar ya Bu, sekitar 3 miliar saudara. Ya itu Tuhan, tepuk tangannya jangan setengah-setengah. Ya dan saya percaya mungkin saudara bertanya ya kenapa ya orang lain bisa mengalami saya tidak. Apakah Tuhan menjanjikan itu bagi semua orang? Iya. Karena firman diberikan bagi semua orang. Tetapi iman yang seperti apa? Ya, yuk kita sama-sama buka Ibrani pasal yang ke-11. Ya, saya baru dapat ayatnya tadi waktu kesaksian ibu itu saudara. Ini ya, biar Tuhan berbicara bagi kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama. Firman Tuhan berkata begini. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya kalau sudah dapat kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, saya ulangi lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini berkata, ya sekali lagi kita sering sekali berkata kita punya iman. Itu baik saudara ya. Ayat ini berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tapi saya ke gereja loh Bu setiap hari Minggu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka ya hidup kita ini tidak berkenan kata firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya hanya orang yang hidup dalam perkenanan Tuhanlah yang akan mengalami semua janji-janji Tuhan. Saudara tiba-tiba ibu itu ada orang SMS, bahkan saya tanya tadi sama ibu gembala, dia nggak tahu orang itu siapa, nggak tahu. Itu mujizat, ya itu mujizat bagi orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin kita ini berkenan kepada Tuhan. Catat ini baik-baik dan ini ayat benar-benar ya mengerikan saudara. Karena banyak orang berkata dia punya iman. Sebab ayat ini bilang barang siapa berpaling kepada Allah artinya apa? Barang siapa yang sudah memilih Tuhan sebagai Allahnya. Kita semua hari ini datang ke gereja itu artinya kita sudah berpaling kepada Allah. Ya Allah di sana kita tadinya nggak percaya Allah lalu kita berpaling mengikuti Dia. Ya, ini artinya barang siapa yang sudah berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain lagi selain kita percaya pada Tuhan. Jangan setengah-tengah saudara. Ketika kita berpaling kepada Tuhan artinya apa? Kita harus sungguh-sungguh mengikuti Dia, mengikuti aturannya, mengikuti hukum-hukumnya. Sehingga iman kita ini menjadi iman yang berkenan kepada Dia. Banyak orang berkata beriman, saya percaya Bu sama Tuhan, saya percaya Yesus juru selamat. Tapi apakah sampai di situ saja? Enggak, kita harus berpaling sungguh-sungguh kepada Allah itu dan mengikuti Dia dengan percaya bahwa Dia itu benar-benar ada. Karena banyak orang di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah masalah, banyak yang berkata, Bu Tuhan itu masih ada enggak? Padahal mereka itu berkata mereka Kristen, mereka ke gereja. Tapi ketika tantangan datang, masalah datang, mereka bertanya loh, Tuhan itu ada apa enggak? Rasanya kok Tuhan itu enggak terlihat. Nah orang-orang yang seperti ini tidak mungkin mengalami hal-hal yang besar bersama Tuhan. Waktu kita memilih Tuhan, ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada.
Bahwa kita harus percaya bahwa dia benar-benar hidup dan janjinya itu nyata. Ketika kita memilih mempercayai dia, kita harus berkata, enggak ada pilihan lain lagi. Apapun yang terjadi atas hidupku, aku harus mempercayai Tuhan. Ya, saudara, saya bersyukur kemarin saya bersaksi. Ya, kemarin puji Tuhan, ya kita ada ucapan syukur keluarga karena Tuhan memberkati saya bisa membeli sebuah rumah buat orang tua saya di Palu. Itu bukan karena kuat dan gagah saya, semua karena Tuhan. Waktu saya bersaksi saya bilang di Jakarta, saya mengalami hidup yang tidak mudah mengikut Tuhan. Kalau ada orang bilang, Bu saya ini banyak utang, saya pernah dikejar debt collector. Bukan cuma utang, dikejar debt collector. Dia datang di depan rumah saya, diteriakin saya. Cuma utang berapa? 10 juta saya nggak bisa bayar. Karena waktu itu saya harus bayar cicilan rumah di Jakarta, tidak punya uang. Terpaksa kami gesek kredit card untuk bayar cicilan rumah setiap bulan. Semakin berat, kredit card itu gulung bunga berbunga ya. Lalu akhirnya terjadilah persoalan. Ya, debt collector datang ke rumah berteriak di depan pagar saya, pendeta nggak tahu malu nggak bayar utang. Saya cuma menangis sama Tuhan. Saya bisa nelpon mami saya dan berkata, Mam saya butuh uang 10 juta. Ya, kalau bisa mami gadein mas atau jual mas mami dulu saya pinjam nanti saya ganti. Saya bisa melakukan itu. Tapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Saya bilang Tuhan, aku sudah memilih mempercayai Engkau. Dan tidak ada pilihan. Aku harus berpaling kepadamu dan percaya bahwa Engkau ada. Dan Engkau sanggup menyelesaikan. Tidak sampai di situ, saya belum bisa bayar ketika ditagih ke rumah. Dia lihat brosur-brosur gereja yang undang saya di Jakarta. Dia WA semuanya. Ini pendeta Debbie Basir ya, tolong ya suruh dia bayar utang. Dia punya utang yang dia gak bayar-bayar. Saya ditelepon seorang teman saya yang sering undang saya pelayanan. Mereka lihat di Instagram. Dia bilang, ibu ada utang di bank ya. Ibu kalau ada uang bayar bu. Dalam hati saya nangis saudara. Saya masuk di kamar saya bilang, Tuhan kenapa Engkau izinkan aku dipermalukan Tuhan? Di mana Tuhan yang aku percayai? Tuhan itu cuma jawab begini, kalau Engkau dipermalukan kenapa? Masalah buatmu. Aku Tuhan, mukaku diludahi. Kamu belum diludahi, baru harga dirimu dijatuhkan. Saya nangis di kaki Tuhan, saya bilang, ya Tuhan. Apapun yang terjadi di hidupku, aku sudah terlanjur berpaling kepadamu. Dan aku harus tetap percaya bahwa Engkau ada. Kalau Tuhan cuma mau izinkan untuk saya dipermalukan supaya harga diriku hilang, semuanya kedaginganku hancur, silahkan. Silahkan Tuhan, saya sudah tidak malu. Karena Yesus sudah pernah menanggung itu di atas kayu salib. Dia dipermalukan. Saya tidak bermaksud untuk utang, tetapi selama kami menikah, tidak pernah ada di dalam kamu saya pinjam uang sama orang atau utang saudara. Kami berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang tahu. Makanya saya kemarin bersaksi di tengah keluarga saya. Mungkin orang melihat kami di Jakarta, wow, kenapa? Karena saya tidak pernah cerita susah saya. Saya tidak mau mami saya berpikiran saya susah, nggak pernah saya cerita. Saya cuma menangis di kaki Tuhan. Hari itu ketika saya menangis, Tuhan itu hanya mau melihat sikap hati dan iman kita kepada Dia. Bagi Tuhan menyelesaikan masalah kita itu terlalu mudah. Dia cuma berfirman, masalah kita selesai. Tapi yang jadi sulit bagi Tuhan itu membentuk ini loh, sikap hati kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. 3 miliar bagi Tuhan tuh kecil bu. Kecil. Ketika engkau punya iman yang besar, engkau bisa menggerakkan lebih besar daripada 3 miliar. Saya melihat apa yang Tuhan buat dengan hidup kami sekarang, cuma bisa nangis. Waktu saya berdoa begitu, Tuhan cuma bilang, aku pernah dipermalukan. Tetap lihat kepadaku, semua itu aku izinkan. Bisa nggak Tuhan bayar utang begitu? Bisa. Kami akhirnya mulai berdoa, saya dengan suami, kita total semua utang-utang yang belum kita bayar.
Itu semua utang bank, nggak ada utang sama manusia karena saya nggak mau mempermalukan Tuhan. Kita urusan bank aja. Saya dipermalukan biar sama bank, bukan keluarga saya yang dibawa-bawa. Orang Kristen saya mau bilang, jangan mempermalukan Tuhan dalam hal uang. Ya, apalagi engkau menyangkut nama keluarga, engkau utang tidak bayar, makanya hidup kita tidak akan diberkati. Saya berdua suami hitung, kami cejer semua kredit card utang. Saya bilang, Tuhan, suami saya bilang, saya berdoa, Tuhan, tahun ini kami mau mengalami finance freedom, kebebasan dalam keuangan. Kami nggak mau terjebak utang terus, ada uang masuk 10 juta habis buat bayar bunga, masuk lagi habis buat bayar bunga. Apalagi cicilan utang kredit card itu, ya bunganya kecil-kecil kelihatannya 600 ribu, 800 ribu. Di total sebulan itu saudara hampir 20 juta cuma bayar bunga belum pokok. Kami mulai berdoa. Kita bilang, suami saya bilang libatkan Tuhan. Kita minta finance freedom, kita punya keuangan yang berkebebasan di dalam Tuhan. Kami mulai berdoa. Berpaling kepada Allah, percaya bahwa Allah itu ada. Tiba-tiba saudara, ada seorang ya teman, dia itu bilang, Bu, saya pengen ketemu ibu hari ini ya, kita ketemu di mall ini ya. Waktu ketemu dia bilang, saya tidak tahu kenapa tapi Tuhan menggerakkan saya, Bu. Tadi pagi saya sudah transfer uang, jadi kami hitung total utang yang harus kami selesaikan waktu itu 80 juta. Kita rencana tutup sampai ke pokok-pokoknya selesai. Karena Alkitab bilang jangan berhutang kepada siapapun kalau bisa. Kita tutup saudara, kita berdoa, kita tutup 80 juta. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Sudah Tuhan sudah memproses kami, sudah Tuhan. Saya gak malu lagi, harga diriku diinjak-injak, udah saya bersyukur. Ketika dia melihat sikap hati dan iman kita tetap kepada dia, tiba-tiba berapa hari kemudian teman ada orang, Bu saya pengen ketemu ibu, kita ketemu di mall. Waktu ketemu dia bilang, saya digerakkan Tuhan memberkati ibu. Saya tadi pagi sudah transfer ke rekening ibu uang 50 juta, mungkin ibu belum tahu. Dan hari ini saya bawa ini ada emas 100 gram. Jadi total waktu itu 100 juta lebih saudara. Ini Tuhan suruh saya memberkati ibu. Saya kaget. Dia bilang Tuhan yang suruh. Saya tidak pernah pinjam uang, nggak pernah saya hubungi siapa-siapa. Bahkan orang yang suruh saya, dia bilang, Bu bayar loh, ibu ditagih loh. Yang ditagih waktu itu cuma 10 juta yang orang itu telepon. Debt collector, Kristen, orang Ambon. Dia datang ke rumah, saya sempat ngomong, Mas kamu berhenti loh jadi debt collector. Saya kalau ada uang saya bayar Mas, saya nggak mungkin. Wah dia teriakin saya, dipermalukan saya. Akhirnya saudara ya udah, ibu itu memberkati kami 100 juta lebih pulang. Saya bilang Tuhan menjawab, kita selesaikan semua. 80 juta kita tutup saudara. Dan saya melihat dari situ Tuhan mulai bekerja di dalam hal keuangan. Ya dan akhirnya kita bisa menyelesaikan semua itu. Sekarang saya kalau ditelepon, Bu kenalkan Bu kami dari bank ini. Kenapa? Mau tawari ibu kredit card. Berapa? Ini sampai 50 juta Bu, saya tidak butuh kredit card. Ibu beli ini dapat diskon ini loh, ini, enggak. Kenapa? Udah mau kiamat. Enggak usah utang-utang, selesaikan. Tiap hari bank telepon, Ibu kami dari bank ini, maaf Bu kami mau tawarkan Ibu peminjaman sampai 100 juta. Khusus bagi Ibu tidak ada bunga. Saya tidak butuh uang sekarang Mas. Dulu saya butuh nggak dipinjemin. Sekarang saya nggak butuh uang. Ibu nggak butuh uang? Tidak. Sudah mau kiamat, nggak usah tawar-tawari utang. Tuhan membebaskan semua itu. Saudara, dia tuh sanggup. Nggak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal benar-benar Alkitab bilang ketika kita berpaling kepada Tuhan, jalani aja. Dan ketika engkau akhirnya kami mulai saat itu, saya juga baru terbelalak ketika suami bilang, saya udah cukup, ayo kita beresin. Beresin semua ini cukup. Ya kita melakukan firman Tuhan benar-benar sekarang tidak ada utang. Dan hari ini saya tidak ada utang 1 sen pun saudara. Semua beli cash, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya bersaksi di sini hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Siapa kita? Kita bukan dari orang anak orang kaya yang terima
warisan miliaran, enggak. Cuma dengan iman. Makanya ketika ibu tadi bersaksi, yes, aku bilang bagi Tuhan tuh enggak ada perkara yang mustahil. Apa yang tidak mungkin? Mungkin. Ayat ini berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Persoalannya kita ini seringkali nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita ngomong kita beriman, tapi ketika kita menghadapi persoalan masalah, apakah benar-benar kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Bilang, yes, aku percaya Tuhan, Engkau itu ada. Dan Engkau melihat setiap tetes air mataku. Dan Engkau mendengar setiap jeritan hatiku. Aku percaya Tuhan. Ngomong begitu saudara. Ketika iblis keadaanmu ngomong Tuhan tidak ada. Aku percaya Tuhan ada. Ngomong. Kuatkan dirimu sendiri. Jadilah orang yang terus menguatkan dirimu dengan firman Tuhan. Ya, dikatakan kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Bagaimana cara saya menguatkan diri ketika tekanan datang, apalagi saat itu dikejar utang. Aduh, tiap hari cuma nangis. Kalau iman saya mulai lemah, iblis ngomong, ikuti Yesus malah kayak begitu. Saya nyanyi, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Iblis datang menghibur diri. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tuhan bilang sampai kapan? Iblis ngomong sampai kapan? Di tengah badai ku percaya. Nyanyi saudara. Engkau yang harus membangun imanmu. Iman yang seperti apa yang Tuhan berkenan. Bukan cuma ngomong percaya, tetapi engkau harus berjuang dengan iman itu. Dan ayat ini berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi bukan cuma iman percaya. Tadi kesaksian ibu gembala, ketika semua orang sudah tidak ada tidur, malam-malam dia bangun berdoa, bercucuran air mata, menangis kepada Tuhan. Ibu sembahyang tahajud tengah malam di saat orang semua tidur. Karena orang semua tidur, jadi cuma doa ibu yang Tuhan dengar. Karena lagi tidak banyak yang berdoa. Kalau berdoa siang-siang itu jangan saudara. Kenapa? Banyak lagi orang berdoa makan itu. Malaikat lagi sibuk menjawab doa orang makan. Karena orang Kristen itu berdoa cuma doa makan dan doa apa lagi? Ya, tetapi ketika orang Kristen tuh begitu, bangun pagi, terima kasih Tuhan sudah bangun, jaga aku sepanjang hari ini Tuhan nih. Kita mau pergi kantor, kita mau pergi kerja, kita mau pergi ini, Tuhan jaga di kobong, Tuhan jaga. Begitu makan Tuhan, kita mau makan nih, kuduskan ini berkat ini tiada penyakit kita mau makan. Begitu mau tidur, Tuhan kita mau tidur, jaga ini rumah, jaga kita pe sawah, jaga kita pe sapi, jaga kita pe kambing. Karena kira Tuhan ini satpam. Kungkura mau suruh-suruh jaga Tuhan. Dia tunggu engkau datang di saat semua orang tidur, berlutut di kakinya dan ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau. Apapun persoalan di hidupku, aku mau percaya bahwa engkau itu ada. Itu loh yang Tuhan tunggu, nangis di kaki Tuhan. Berapa kali saya ketika butuh uang, benar-benar mendesak. Gak ada yang tahu waktu saya tidak bisa beli susu anak saya gak pernah pinjam ke mertua saya. Saya bilang sama suami saya, jangan, kita bertahan, percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Kita bertahan gak pinjam. Anak saya pernah minum air masak nasi itu saya kasih gula, minum teh karena gak bisa beli susu. Saya cuma bilang, aku percaya Tuhan engkau ada di tengah kesulitan pun, aku tetap percaya. Pernah satu kali iblis ngomong, waktu itu saya butuh uang. Iblis ngomong, WA kakak iparmu. Karena kakak ipar saya ya lumayan diberkati saudara. Pinjem. Saya mau pinjem sama dia waktu itu, saya sudah mau WA. Tiba-tiba iman saya bicara lagi. Hamba Tuhan tidak boleh pinjam doi. Berdoa. Saya udah mau WA. Sebenarnya saya WA selesai, dia pinjemin. Paling dia tanya ganti kapan. Jangan berharap kalau dikasih pinjam tidak usah diganti.
Kalau bapak pinjam ganti, niat ganti. Akhirnya saya sudah mau WA. Roh Kudus ngomong, hamba Tuhan, jangan permalukan nama Tuhan. Gak boleh pinjam uang, gak jadi. Saya berlutut di kamar, saya nyanyi, saya nangis di kamar. Saya juga nangis kayak ini, Tuhan aku minta uang Tuhan. Nggak usah ngomong, Tuhan tahu hatimu. Cukup nangis nyembah Tuhan, cuma berusaha membangun iman supaya saya imannya nggak lemah. Selesai doa, anak saya pulang sekolah, Mami nggak angkat-angkat telepon tuh dari tadi, HP-nya Mami bunyi. Terus saya lihat, ada telepon, namanya Sumber Berkat. Ya, dari satu perusahaan saudara di Jakarta. Ini pasti salah jadwal, saya pikir. Saya nggak ada pelayanan di sini, tapi kenapa dia telepon terus? Akhirnya saya WA, Bu, saya nggak ada salah jadwal kan hari ini? Oh enggak Bu, jadi begini, jadi perusahaan kami sangat diberkati tahun ini, jadi bos suruh saya menanyakan rekening hamba-hamba Tuhan yang sering pelayanan di sini. Ada sedikit berkat yang mau ditransfer. Hari itu saya terima sesuai yang saya butuhkan. Kok nggak tepuk tangan ya? Kalau saya WA kakak saya, mungkin orangnya itu nggak jadi telepon saya. Cara Tuhan bekerja itu seringkali saudara, ketika benar-benar kita percaya, kita beralih kepada Dia, berpaling kepada Dia, percaya Dia ada, dan Dia Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di saat orang tidur, ibu berdoa di situ, nggak ada satupun orang yang tahu. Dan Tuhan tuh suka yang begitu. Bukan doa makan, doa tidur, doa bangun. Engkau duduk ketika tidak ada orang, engkau berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Itu iman yang menarik kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Doa yang seperti itu. Saya ini mengalami banyak hal saudara di dalam hidup itu yang benar-benar, saya lupa saya pernah bersaksi di sini atau tidak. Kita tinggal punya uang 25.000 waktu itu. Tiba-tiba ada orang ketok pintu rumah, udah mau tidur malam, ada orang ketok pintu jam 10 mau setengah 11 malam. Saya bilang sama suami, ini orang bertamu jam setengah 11 malam ini mesti emergensi, nggak mungkin dia bertamu jam segini. Suami saya buka pintu, nggak lama dia masuk ke kamar. Saya tinggal punya uang kita waktu 25.000, 50.000 saudara, bukan 25, 50. Suami saya bilang, saya itu loh ada tukang soto yang jualan depan gereja. Kenapa malam-malam begini? Mau pinjam uang, pinjam berapa? 50.000. Terus saya bilang, ya mbok pinjam 25 biar bisa bagi dua gitu ya. Orang kita tinggal punya uang 50, dia pinjam 50. Saya tanya buat apa? Dia mau bawa anaknya ke puskesmas, uangnya kurang. Anaknya demam malam ini. Saya tuh dalam hati ini, Tuhan, itu di gereja itu banyak orang kaya-kaya. Dia penjual soto di situ, dia kenal banyak orang gereja yang sering makan di gereja itu. Lah kok dia datangnya sama kita loh. Yang hidupnya imannya pas-pasan. Pas mau butuh pas ada. Akhirnya suami saya bilang, aku terserah kamu loh karena kamu yang tahu pengeluaran. Saya bilang besok susu anak kita habis. Tapi anak kita kalau ndak ada susu minum teh ndak mati toh. Nah dia anaknya demam, kalau nggak diperiksa malam ini bisa mati. Jadi tiba-tiba firman Tuhan bicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahannya. Amin, amin, amin. Coba kalau kamu itu, ya, pintar Mbak Amin kalau begitu. Coba praktekan. Firman itu tidak segampang diaminkan. Ya, waktu melakukannya itu butuh iman. Saya cuma bilang, ya udah Tuhan, ya udah saya bilang sama suami, kasih aja lah anak kita tidak mati besok minum teh. Tapi ini ayat tidak berlaku kalau saudara berterima gaji, kau pergi di mall, kau bawa semua itu doi, kau bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok ada kesusahan sendiri, maka miskinlah kau. Ya, akhirnya kasih saudara. Udah dia udah pergi ya, dia bilang nanti minggu depan ganti. Suami saya bilang ndak usah. Kalau kasih pinjam uang sama orang, kalau kita yang kasih pinjam uang ndak usah harap ganti.
Tapi kalau kita yang pinjam harus ya. Tadi so senang, kalau kas pinjam uang teu usah harap ganti. Itu kalau dari pihak kita. Karena Alkitab bilang kalau kamu meminjam jangan harapkan balas. Tapi kalau kita yang pinjam tahu, supaya tidak usah bikin status di Facebook soal utang. Orang Kristen ini kalau sobat tagih utang, jangan bikin status di Facebook. Bayar dulu utang. Kenapa batagi utang di Facebook? Makanya jangan kasih pinjam kalau hati tidak rela. Amin. Akhirnya saya bilang, tidak usah diharap gantilah. Jadi kalau ada orang pinjam 10 juta, hatimu tidak siap, jangan kasih 10 juta. Kalau hatimu siap hilang 1 juta, kasih aja 1 juta, tapi relakan. Itu caranya. Yang serela hatimu tanya. Jadi kalau dia tidak kasih pulang, ya udah aku rela itu. Tidak usah harap ganti lagi. Apalagi berbunga. Akhirnya saudara dikasihlah ya. Sudah hari itu kita tidak berharap apa-apa, ya sudah. Sore itu suami saya ada pelayanan di satu tempat. Saya bilang, saya ikut boleh enggak? Dia bilang, ya udah. Saya bilang, daripada di rumah juga tidak doi. Ikut aja, siapa tahu dapat makan gratis toh. Sekalian ikut ibadah. Ikut ibadah saudara. Waktu saya lagi duduk ada bapak-bapak pengusaha masuk ya. Tiba-tiba di hati saya ada kata-kata begini. Nanti bapak itu akan memberkati kamu. Nanti dia akan kasih doi kamu. Saya langsung ini. Dalam nama Yesus. Dasar mata duitan. Tiap lihat pengusaha langsung ada suara begitu di hati. Harus ditengking itu. Jangan jadi muka celengan. Muka berubah jadi celengan babi. Supaya kalau orang datang langsung diisi itu doi. Tuhan itu tidak usah direkayasa. Jadi saya tengking sendiri dalam nama Yesus. Tapi udah duduk, suara itu bicara lagi. Benar, nanti Bapak itu akan memberkati kamu. Saya bilang, kalau ini dari Tuhan pasti terjadi. Tapi kalau ini iblis yang bikin saya jadi mata duitan, saya tolak dalam nama Yesus. Akhirnya saya, tidak usah juga tunggu-tunggu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus lihat itu Bapak dalam nama Yesus. Terus ketemu Bapak itu tatap mata saya. Ya, tidak usah saudara, Tuhan tuh tidak usah direkayasa. Akhirnya selesai habis makan-makan itu Bapak enggak ngomong apa-apa. Jadi saya bilang, ini memang cuma roh mata duitan ini. Akhirnya pulang di pintu sudah salam-salaman. Salamlah sama Bapak itu. Shalom Pak, iya. Begitu dia salaman sama saya dia bilang, tunggu dulu. Tuhan suruh saya memberkati kalian. Sini duduk. Saya mau berdoa. Saya bilang, berkatnya doa. Bukan doi. Berkat itu kan dua, doa dan doi, tapi doa tidak perasa. Ada yang bilang doa juga bisa sendiri ya. Doi itu yang susah. Akhirnya saudara dia doakan kami berdua. Tuhan berkati gini udah mau pulang dia bilang tunggu dulu. Tuhan tuh suruh saya kasih semua yang ada di dompet sama kalian. Oh iya Pak beneran Pak. Iya tunggu bentar diambil dompetnya. Saya tahu orang kaya itu kalau banyak bawa doi banyak cash karena semua kan pakai kartu. Pasti banyak ini. Tapi dia boleh mata berkat Tuhan tidak usah direkayasa. Dia ambil dia bilang ini semua yang ada di dompet saya ada 750.000. Itu waktu anak saya masih bayi yang umur, sekarang anak saya itu udah 21 tahun, berarti ini 20 tahun lalu. 750.000 besar enggak? Lumayan, beli kerupuk 1 RT makan. Ini ada uang 750.000, Tuhan suruh kasih semua. Dia, nih di dompet saya enggak ada lagi, terus saya bilang, Bapak pulang bagaimana? Ada ongkos enggak? Saya kasih pinjam dulu 50.000. Dia bilang, enggak usah Bu, saya ada sopir. Udah turun tangga Pak, terima kasih banget. Jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan. Udah turun tangga, sebentar ada nomor rekening BCA enggak? Tuhan tuh suruh saya memberkati kalian ini. Rekening BCA-nya berapa? Aduh saya enggak hafal Pak. Ingat nomor rekening harus dihafal. Ya, sewaktu-waktu berkat Tuhan bisa datang. Waktu itu saya tidak hafal, sekarang saya hafal 785 034 0247.
Dulu saya hafal, sekarang harus hafal ternyata. Karena tiba-tiba orang bertanya kan. Seperti hafal nomor sepatu itu. Ya, supaya itu namanya siap diberkati. Waktu itu saya tidak siap. Nomor rekening BCA ada Pak, berapa? Aduh, saya enggak hafal Pak. Untung waktu itu dia tidak berlalu karena berkat dari Tuhan kan. Besok jam 8 pagi WA ya, SMS waktu itu. SMS ke nomor saya ya jam 8. Oh iya. Bener tunggu jam 8. Tidak usah jam 7 so SMS. Setengah 8 so tanya, so transfer belum ya? Jangan, ini orang Kristen ini kadang-kadang, makanya kadang saya juga malas memberkati. Bahkan banyak hamba Tuhan begitu. Nanti saya transfer ya, tunggu Jo, amin. Aminnya dengan iman sekali memang. Imannya hidup kalau amin begini. Nggak usah baru setengah 8 so kirim SMS, habis itu jam 8 kurang 45 sudah transfer Pak. Berapa ya? Itu saya enggak tunggu jam 8 kan dia bilang jam 8. Saya SMS, saya enggak tanya apa-apa lagi. Sampai jam 10 dia telepon, "Ibu ada di mana?" Saya bilang saya lagi di jalan sama suami, "Bisa mampir ke BCA pusat di sini?" "Oh iya, nanti kami mampir Pak." Mampirlah kita berdua, waktu itu masih naik motor. Saya dulu saudara naik motor ya, anak 3. Saya pernah yang namanya bukan bonceng 3, bonceng 5. Ya, jadi jangan lihat saya yang sekarang. Saya tuh ngalami mau ke gereja bonceng 5 sampai saya tinggal duduk di ujung motor tuh yang pernah merasakan tak tahu ini. Tinggal begini dari sadel motor itu masih tersisa di belakang. Untung waktu itu saya kurus belum seperti sekarang. Berlima itu kita saudara. Akhirnya dia bilang, "Ibu mampir ya," kita berdua mampir. Dia pegang amplop coklat, dia bilang, "Bu, ini ada berkat 10 juta. Tuhan yang suruh saya memberkati loh. Jadi jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan." Jadi total dia kasih kita 10.750.000 dari uang yang 50.000 yang kita pinjemin semalam. Saya baru mengerti. Nah, tepuk tangan. Saya baru mengerti kenapa Tuhan kirim tukang soto itu malam-malam ke rumah kami. Kenapa bukan dia cari orang kaya? Seringkali Tuhan itu menguji hatimu. Saat kita tinggal punya 50.000, dipinjam semua-muanya, kamu pelit gak? Itu loh yang Tuhan mau lihat sikap hati. Jadi jangan habis ini pulang, siapa mau pinjam doi 50.000? Ada yang mau pinjam doi? Tidak usah direkayasa. Ayo kita miliki kepekaan. Ya, ketika kita lulus dalam hal keuangan, baru Tuhan itu memberkati. Saudara yang hari ini punya utang, mulai doa, suami istri bersepakat, "Tuhan, kami mau ini beres. Kami punya Tuhan yang hidup. Engkau yang sanggup berperkara." Karena tanpa iman tidak mungkin hidupmu berkenan pada Tuhan. Tanpa iman kita ini sudah sudah mengambil keputusan mempercayai Allah. Ya udah, jangan setengah-setengah saudara. Ada begitu perkara besar banyak yang Tuhan mau selesaikan dan dia mau itu tergenapi dalam hidup kita. Hari ini kami benar-benar mengalami yang namanya financial freedom. Tidak ada utang. Mau beli mobil, salesnya gini, "Pak, jangan cash dong Pak, utang aja." Dulu saya mau utang kok kasih. Enggak, kita cash. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu dahsyat. Tapi jangan bilang saya tidak mengalami. Saya bersaksi ini bukan untuk kesombongan. Saudara harus melihat apa yang sudah kami alami bersama dengan Tuhan. Di tengah air mata pun aku tetap berkata, "Aku tidak akan berpaling daripadamu Tuhan. Aku sudah berpaling kepadamu. Aku tidak akan berpaling lagi kepada yang lain. Termasuk pinjam kanan kiri. Aku mau taruh imanku kepadamu Tuhan." Kalau mau cerita kesaksian, terlalu banyak hal yang Tuhan buat. Nanti di ibadah kedua saya akan bersaksi bagaimana waktu bangun studio saya ditipu 300 juta. Tapi Tuhan kembalikan 1 miliar. Itu kesaksiannya lain lagi dan butuh iman untuk melepaskan pengampunan. Iman itu berguna dalam segala hal. Makanya jangan punya iman yang mati atau setengah-setengah. Milikilah iman yang hidup.
yang sanggup menarik kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama.